creatures in this phylum are radially symmetrical, just like sea stars. This means that the parts of the body extend outward from the center, like the spokes on a bicycle wheel. The cnidarians include the hydroids, jellies, anemones, and corals. All cnidarians have tentacles with stinging cells in their tips, which are used to capture and subdue prey. The stinging cells are called cnidocytes and contain a structure called a nematocyst. The nematocyst is a coiled thread-like stinger. When the nematocyst fires, the thread uncoils and springs straight. The harpoon-like thread punctures through the cell wall and into the prey. Most cnidarians also have a toxin in their stinger that helps disable the prey. Many cnidarians are not harmful to humans, as the nematocyst cannot penetrate sufficiently into human skin to inflict any harm. There are some cnidarians, however, like certain jellies and hydroids, that can deliver extremely painful and, in a few cases, even fatal stings to humans. The cnidarian can have one of two basic body types. The polypoid is the configuration of corals and anemones, with the tentacles and mouth generally facing upward, and the other side affixed to a substrate. In the medusoid form, the organism is a free swimmer, with the mouth and tentacles generally pointed down. The hydroids, anemones, and corals are mostly all benthic animals in a polypoid shape. This means that they live attached to the bottom with their tentacles and mouth pointing up. The Telia anemone, found in the North Atlantic, is a good example of a polypoid cnidarian. Anemones are solitary, with each individual living alone. It sits patiently and waits for prey. And once something wanders into the tentacles, the prey goes into a central mouth. Ya. Sekarang akan saya ganti sama. Vertebrata dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama adalah porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori dan tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongina, Euspongia, Potherion,
adalah ubur-ubur, bunga karang, lobelia, hidra, dan Ya, apakah anemon. kelihatan? Selanjutnya, Halo? Platyhelminthes. Halo? Halo? Platyhelminthes adalah cacing pipih. Ya. Contohnya cacing Kalau ini hati semuanya dan ya, cacing ini pita. semua. Berikutnya, Ini semua. Nematelmintes. Nematelmintes merupakan cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Berikutnya, Annelida. Annelida merupakan cacing gelang. Tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Berikutnya, Moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan di air. Contohnya adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Berikutnya, Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Contohnya adalah belalang, lebah, udang, kepiting, kalajengking, kutu, kelabang, dan kaki seribu. Yang terakhir adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri pada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Contohnya adalah bintang laut, landak laut, bulu babi, bintang ular, lilia laut, dan teripang. Kelompok kingdom Animalia yang kedua adalah Vertebrata. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata antara lain ikan, hewan amfibi, hewan reptil, burung, dan hewan mamalia. Ya, cukup ya. It can be hard to get your big idea started, to write the first lines of code for software that will change the world. Ya, kita lihat sekarang untuk materinya ini. Tadi vertebrata. Jadi kita mempelajari dunia hewan ya. Animalia, ini dunia hewan. Babnya kita tambah 1 karena dulu klasifikasi dengan keanekaragaman hayati dipisah ya. Dunia hewan ini ada peta konsepnya. Hewan ya, itu ciri-cirinya apa toh? Itu eukariotik ini ya, eukariotik. Nanti bisa bergerak, kemudian mencerna makanan, kemudian tidak mempunyai dinding sel. Itu ciri-ciri yang utama. Jadi dikatakan hewan itu bergerak. Mengapa kok bergerak toh? Karena dia harus cari makan ya, cari makan dan melindungi diri. Ya. Maka nanti kalau Anda lihat tadi tubuhnya tidak mempunyai dinding sel. Dinding sel itu tebal dan kuat yang terdiri dari selulosa ya, yang kita sebut serat. Itu mengakibatkan tanaman itu menjadi kuat ya. Misalkan kalau di depan kelas 11 MIPA 2 itu ada pohon mangga misalnya, di situ ada pohon palem. Dia hujannya di situ, panasnya di situ. Kenapa toh kok bisa di situ? Karena memang Tuhan sudah memberi struktur yang kuat ya, ada dinding sel, ya, ada lapisan-lapisan lilin segala macam, sehingga dia hidup di luar terus itu dia tidak apa-apa gitu. Maka tidak mutlak untuk tumbuhan itu yang bergerak aktif itu jarang sekali. Ya, tumbuhan itu diem. Mereka bergerak, akarnya bergerak mencari air, daunnya mencari matahari, tetapi tidak bergerak aktif pindah tempat. Ya. Tapi kalau hewan enggak, kalau hewan itu sudah bergerak aktif, tadi sudah di videonya Anda lihat ya.
Walaupun dia itu seperti tumbuhan, tapi dia bisa bergerak-gerak gitu. Pada fase medusa itu yang bisa bergerak bebas, berenang bebas, itu ubur-ubur itu medusa ya, dia bisa bergerak aktif. Kemudian kalau pas nempel ya, pas berbentuk polip ya dia tidak bisa bergerak aktif, gitu ya, itu ciri hewan. Untuk apa toh? Untuk mendapatkan makanan seperti kita aja lah, kita masuk hewan ya, dalam tanda petik masuk animalia, tapi keistimewaannya kita mempunyai akal budi yang bisa merencanakan kehidupan kita menjadi lebih baik. Bisa jelek juga bisa ya. Tapi kan kita berharapnya menjadi lebih baik. Itu ya. Kita harus bergerak untuk apa toh? Untuk cari makan gitu. Jadi kalau hewan itu kan enggak punya klorofil ya yang buat fotosintesis, maka dia harus memakan sesuatu yang jadi dimakan. Ya tidak bisa, kita nggak bisa minum air, kemudian mineral gitu ya. Wes aku tak ngombe mineral tak weh. Mineral tak ombe ono sing ono apa tak ngombe. Gue bentuk protein sendiri, vitamin tak ombe. Wes aku rak maem pitik. Rak maem telur gitu, cuma vitamin sama mineral. Apakah bisa? Ternyata nanti tubuh kita tidak bisa membuat makanan yang jadi misalkan protein ya, lemak itu kita nggak bisa membuat. Karbohidrat harus dari tumbuhan ya, dari makhluk hidup yang lain, tumbuhan dan hewan. Itu ciri dari hewan, jadi mencerna. Ada sesuatu yang dimakan. Lah Bu, kalau nggak punya mulut gimana Bu? Lah mana ini kalau nggak punya mulut? Mereka punya alat, entah itu berupa cuma lubang tok gitu ya. Pada Coelenterata itu punya lubangnya itu di atas untuk memasukkan makanan. Seperti itu. Tidak punya dinding selnya, jadi selnya itu relatif lebih lembut. Kita lihat ini hewan tadi ya. Ada invertebrata. Invertebrata. Tidak bertulang belakang. Itu kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Ya, ada 9. Jadi Porifera, Cnidaria itu Coelenterata, Platyhelminthes cacing pipi, Nematoda cacing gilik, Annelida cacing bergelang, Molluska hewan bertubuh lunak, Arthropoda itu hewan yang berbuku-buku, Echinodermata ini yang invertebrata ya. Kemudian yang chordata itu yang vertebrata ya ini. Nanti masuknya di sini. Oke. Untuk yang invertebrata hanya sampai Echinodermata. Berarti ada 8. Bawahnya ciri umum kita lihat. Ini tulisannya kecil ya, terlalu kecil, kita besarkan dulu. Bisa enggak coba? Nah, ini maksimal. Silakan nanti materinya akan saya berikan ke GC ya. Jadi kalau ini ciri-ciri umum kita lihat bersama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Untuk hari ini itu Bu Tuti tidak memberikan tugas, ya, tidak memberikan tugas. Besok itu ada tugas untuk keterampilannya. Hewan itu eukariotik. Coba Abata. Selamat pagi Abata. Abata. Iya pagi Bu. Eukariotik itu artinya apa Abata? Masih ingat enggak? Eukariotik artinya apa? Loh, enggak ingat ya. Siapa yang ingat eukariotik? Memiliki inti sel sejati. Memiliki? Inti sel sejati. Oke, benar ya. Jadi kalau kita gambar sel gitu, di dalamnya itu sudah ada intinya ya. Mengapa kok kita bisa menggambar inti? Karena intinya sudah ada membrannya, sudah dilindungi membran bulat gitu. Kalau hewan yang prokaryotik tidak mempunyai inti, tidak mempunyai membran, berarti materi inti yang ada dalam inti nyebar gitu ya.
Kalau pada bahan eukariotik sudah mempunyai membran inti ya, membran inti ya betul. Multiseluler bersel banyak, heterotrof tadi karena tidak berwarna hijau, tidak memiliki dinding sel ya. Nah, ini punya jaringan saraf nih. Keunikannya tumbuhan hewan sekali lagi karena tadi dia selnya itu tidak kuat ya, banyak mengandung protein lemaknya. Maka dia diberi karunia saraf seperti kita. Maka peka terhadap rangsang terutama untuk cari makan dan pertahanan diri ya. Insting hewan itu cari makan, pertahanan diri dan cari pasangan. Cari makan untuk makan ya, untuk hidup, pertahanan diri juga supaya kita terbebaskan dari bahaya-bahaya yang ada di luar. Kemudian yang satu lagi reproduksi untuk melestarikan keturunan. Oke. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dengan tahapan diploid menembasi siklus hidupnya. Ya. Hewan ada dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata atau avertebrata itu sama ya. Tulis saja di sini. Avertebrata. Jadi nanti kalau saya kirimkan ke Anda sudah lengkap. Yang tidak bertulang belakang nih ya, itu hewan yang tidak bertulang belakang. Dikelompokkan menjadi beberapa filum. 1. Porifera, 2. Solentrata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Bu, kok kata-katanya sulit toh Bu, bahasa Latinnya Bu? Ya, karena kita kenalan ya, kenalan dengan nama-nama gitu ya. Maka nanti kalau misalkan memang Anda yang tertarik khusus masalah biologi, terutama yang hewan itu, nah Anda belajar, pelan-pelan belajar, nanti lama-lama ya hafal gitu. Memang pakainya bahasa Latin. Ya. Oke, porifera ya, pori itu dari kata pori itu lubang. Ya. Jadi porifera itu hidupnya berpori, ternyata pori ya, pori-pori itu bukan asli bahasa Indonesia, tapi ini dari bahasa Latin ya, porifera. SpongeBob itu maksudnya porifera, ada lubang-lubangnya tubuhnya. Simetri ya, ini simetri. Ada asimetri dan radial, tidak punya simetri atau simetri radial. Untuk ciri-ciri umum besok akan saya jelaskan lagi. Ini khusus semuanya dulu. Bentukannya hewannya kayak gini ya. Nih. Jadi punya lubang-lubang. Ini. Oke. Ini nanti untuk kegiatan Anda di pertemuan yang akan datang. Nanti bisa diklasifikasikan berdasarkan rangka. Oh ya, tumbuhan hewan itu juga punya rangka ya. Walaupun seperti ini kita punya rangka, kalau semakin tinggi derajatnya, kalau manusia rangkanya lebih keras yang kita sebut tulang. Tapi kalau mereka yang masih berukuran kecil begitu kan tidak bisa punya tulang, maka mereka juga punya ada penyusun ya, ada rangkanya yang ada di dalam tubuh untuk memperkuat. Solentrata tadi yang kita lihat ya. Kalau ada bentuk yang menetap di sini nempel tadi yang kayak bunga-bunga, kemudian ada lengan-lengannya tadi yang gerak-gerak, itu namanya bentuk polip ya. Kemudian tadi ubur-ubur itu berenang ke sana kemari, itu bentuknya namanya bentuk medusa. Nah, ini cirinya tadi ya, punya rongga. Ini baru rongganya, ini ada rongganya. Kemudian nanti dia akan berenang aktif. Reproduksi ini reproduksi coba
Ini ya, ini reproduksinya. Ini ubur-ubur. Mulutnya ada di bawah ya. Bentuk yang bisa berenang bebas tadi namanya apa? Bentuk yang bisa berenang bebas tadi namanya apa? Di situ ada itu. Bentuk yang bisa berenang bebas namanya apa? Medusa. Ya. Ubur-ubur itu medusa. Nanti ada jantan dan betina. Yang jantan mengeluarkan spermatozoa, yang betina mengeluarkan ovum. Ini ada gambarnya ya, ini spermanya, ini ovum. Ketemu membentuk zigot. Zigot kemudian dia akan berkembang, nih lihat nih, berkembang. Ada larvanya ya, larvanya namanya planula. Terus nempel. Nah, ini bentuk polip. Nempel. Terus ini nanti bisa numpuk-numpuk. Kemudian lepas ya. Mereka lepas nggak mati loh ya. Mereka akan lepas ini. Yang ada tentakelnya, tangan-tangannya itu namanya tentakel. Tentakel ini akan lepas ya. Lepas membentuk ubur-ubur. Klasifikasinya itu ya, ada 3. Ini kemudian ada kerja saat ini cacing. Ini cacing. Cacing nanti ada 3. Cacing pipih, cacing gilik. Ini gilik itu bulat panjang kayak pensil bolpen itu. Pipi, mini pipi. Kemudian ada yang bersegmen, ada segmen-segmennya. Ini ada segmen-segmennya. Oke, ini untuk yang cacing ya. Ini cacing yang menyebabkan kaki gajah. Ya, cacing ya. Kemudian nematolites itu ada yang cacing gilik ya. Cacing sing gilik misalnya cacing perut gitu ya. Cacing tambang, Annelida itu cacing tanah itu. Bu, apa ya itu ada kayak gininya tuh, Bu? Itu kalau kita lihat pakai itu kaca pembesar itu akan kelihatan. Ada segmen-segmennya, kemudian nanti ada rambut-rambutnya sedikit gitu ya. Yang kita lihat dengan mata telanjang. Ini cacing pipih. Kemudian ini yang cacing gilik. Ini yang Annelida ada segmen-segmennya cacing. Moluska, ya, moluska itu banyak kita kenal, banyak kita makan karena tubuhnya lunak dan banyak mengandung protein. Ada kerang, cumi-cumi, maksudnya di sini. Nah, ini belum ada gambarnya, nanti tugas Anda ya besok itu tugasnya membuat itu untuk besok. Ini bisa, terus arthropoda, serangga ini ya, serangga itu arthropoda. Ini. Itu sebenarnya kalau misalkan kita nggak PJJ, itu bisa praktek ya. Kita melihat dari jentik-jentik, kemudian jentik-jentik, kemudian kita lihat di mikroskop, nanti sudah ada kelihatan jantungnya gitu ya, berdenyut gitu. Ya sudah kelihatan. Ya, ini kelabang. Kalau ini di lab itu ada preparat awetan ya. Sudah lama ini Bu Tuti juga nggak masuk lab nih ya. Pasti labnya sudah singup ya, kotor, debunya banyak sekali. Besok kalau Anda PTM ya ini kita bisa ke lab bersama. Ya. Ini masih. Kemudian yang terakhir itu adalah echinodermata. Echinodermata itu nanti Anda hilangi sendiri aja ya. Bintang laut itu namanya echinodermata.
hewan berkulit duri. Jadi kalau dilihat nanti di sini itu ada permukaan kulitnya itu kasar ya, kasar gitu. Terus ada pelindungnya dari zat kapur. Ya, ada landak laut, timun laut, teripang ya. Jeli gamat, mungkin Anda pernah membaca suplemen yang namanya jeli gamat, itu dibuat dari timun laut. Banyak protein ya, karena ini hewan-hewan, apalagi yang di laut, itu banyak proteinnya. Ya, buat obat penyakit mah, atau tipes itu, makanya jeli gamat. Protein tinggi. Ya, ini gambarnya nih ya. Ini mau tak hapus kok angin. Nah, ini ada bintang laut. Ini kan juga hewan toh. Dia tidak punya tulang belakang, maka masuknya ke invertebrata. Ya. Ini tadi teripang, ini landak laut, babi masuk ya. Ini vertebrata nanti sendiri nih. Apakah ada pertanyaan untuk invertebrata secara umum? Kalau tidak, sekarang Anda ambil buku catatannya. Kamu semuanya mencari ya, mencari 2 pertanyaan tentang invertebrata. 2 pertanyaan tentang invertebrata. Silahkan bebas, kamu bertanya. Kemudian Bu Tuti mau memberikan materi ini di GC ya. Kita berikan materinya di GC. Ya, silahkan Anda membawa dulu 2 pertanyaan dulu di buku catatan Anda. Untuk materinya itu ada di GC, judulnya Kingdom Animalia.
Silakan Anda membuat dulu 2 pertanyaan dulu. Ya, coba satu sampel ya, satu sampel. Siapa yang sudah selesai membuat satu pertanyaan? Silakan dibacakan. Halo? Kalau enggak berarti saya tunjuk. Coba. Dinda, IPS 3 nomor 11. Halo? Dinda? Selamat pagi. Coba kamu sebutkan, kamu bacakan satu pertanyaanmu. Contoh hewan invertebrata. Ya, kalimatnya yang benar. Kan pertanyaan. Contoh hewan invertebrata. Sebutkan contoh hewan invertebrata ya. Coba, Rafael. Silakan Rafael. Halo Rafael. Rafael siapa, Bu? Rafael 10 IPA 1 nomor 29. Iya, Bu. Ya, 1 pertanyaanmu. Gimana? 1 pertanyaannya? Kamu? Oke. Masih kurang 6 menit, silakan dilanjutkan ya. Sekali lagi Anda membuat pertanyaan itu juga melatih pikiran Anda ya, melatih Anda untuk membaca ya. Jadi tugasmu itu silahkan membuat 2 pertanyaan di buku catatan ya. Minggu besok itu langsung Bu Tuti 5 menit untuk tanya jawab membuat pertanyaan itu. Ya, langsung saya nilai besok aja. Oke, selamat pagi. Berkat dalam Anda bisa meninggalkan Google Meet-nya untuk pelajaran hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ingat ya, yang masih kuning-kuning itu yang masih. Terima kasih, Bu. Ya, yang masih di blok kuning itu silakan dilengkapi. Paling lambat Jumat jam 9. Thank you, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.